Donat lagi, donat lagi. Tapi nggak apa ya, karena donat ini adalah makanan yang banyak digemari dari masa ke masa dan semua kalangan. Nah, tentunya udah banyak juga resep-resep donat yang udah kalian ketahui, tapi mungkin ada yang berbeda, ada kelebih dan kurangnya dari setiap resep atau dari setiap personal yang memberikan info ya. Nah, kali ini Mama Ija akan buat bomboloni dengan white ring dan keempukan yang kalian bisa lihat ini nih ya. Tuh, kita akan buat bomboloni susu halus, mulus, padat, dan mengembang tinggi. Oke ya, untuk itu kita aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Kali ini kita gunakan tepung terigu protein tinggi yang dicampur dengan protein sedang. Jadi hasil dari donat itu sesuai dari tepung yang kita gunakan nanti. Dan kita tambahkan susu bubuk, ragi instan. Oh ya, untuk keterangannya kan kalian tadi bisa lihat di layar ya. Kalau menggunakan tepung terigu protein tinggi, hasilnya seperti apa, atau tepung terigu protein rendah juga seperti apa hasilnya. Nah, ini kita tambahkan 1 gram bread improver. Mama Iji menggunakan bakery plus seperti ini. Dan conditioner Ibis Blue seperti ini. Keterangannya kalian bisa lihat pada layar. Untuk bahan kering kalian bisa lihat ini udah dicampurkan semua. Kali ini kita menggunakan mixer biar cepat, dan tambahkan 90-120 ml air susu yang dingin dan 1 butir telur utuh. Jadi kita juga gunakan putih telurnya agar donat itu kokoh dan tetap lembut tentunya. Nah, masukkan air susu tadi itu bertahap. Air susunya dingin karena kita menggunakan mixer, kemudian masukkan garam, lalu butter. Di sini Mama Ija menggunakan Blue Band Butter and Cookie loh. Jadi ini donatnya memang agak-agak premium ya. Nah, ini kita mixer tentunya sampai kalis kalau pakai mixer, nanggung kalau nggak kalis ya kan. Oh ya, olesi tangan dengan sedikit minyak goreng atau minyak sayur juga pada papan kerja, dan langsung aja ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya di sini Mama Iji kurang lebih 34 gram, jadinya 15 pieces dengan ukuran yang akhirnya membesar ya. Sekarang harus kita lakukan proses rounding. Ini wajib banget dan harus sampai halus mulus bagian permukaannya. Jadi kan bisa lihat aja caranya seperti itu tadi. Itu satu cara langsung di papan kerja, ataupun menggunakan ini nih, alas dari stainless. Itu hasilnya juga lebih mulus loh, tinggal diputar-putar begitu aja kan. Nah, kalian tinggal pilih mana yang lebih mudah, langsung di papan kerja. Tapi tentunya permukaan yang licin mulus itu membantu adonan kita juga lebih cepat halus. Nah, ini sekarang kita lakukan proofing selama 15-20 menit sesuai suhu ruang ya, karena nggak bisa jadi patokan, tergantung suhu ruang kalian. Sekarang kita akan menuju proses degassing. Degassing ini membuang udara atau gas di dalam adonan. Sebelumnya kalian siapkan dulu tepung terigu di dalam wadah seperti itu, sehingga adonannya terbalur. Dan menggunakan ini nih, Mama Iji menggunakan piring kecil. Ini kita tekan agar gasnya keluar, dan juga jangan lupa dipuk-puk seperti itu ya. Dipipihkan tapi jangan terlalu tipis, disesuaikan aja dengan beratnya adonan. Jika terlalu tipis, nanti donatnya itu akan berongga, nggak padat. Jadi salah satu hal yang krusial dalam pembuatan donat itu adalah proses degassing ini. Kemudian proses pembentukan. Nah, kalau degassing yang nggak sempurna itu banyak gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan, yang akan menjadikan donat kita tuh nggak sempurna, ya gelembung-gelembung, ya beruntusan, pokoknya banyak deh ya. Tapi sebenarnya setiap tahapan itu saling berkaitan. Jadi nggak bisa satu masalah aja, semuanya saling berkaitan, kita kerjakan dengan sempurna. Nah, kalau udah selesai semua, ini nih ya, ada 4 lagi di wadah lain karena nggak cukup. Ini akan kita proofing 30-45 menit atau sampai mengembang double size, tentunya kembali lagi dengan suhu ruangan. Jadi kalau untuk donat ini waktu proofing juga sangat menentukan. Nah, sekarang proses drying ya, dibuka aja sambil kita memanaskan minyak. Nah, kalau ini belum sempurna, nah seperti ini juga masih under proofing, belum mengembang. Nah, kalau kita tekan dengan telunjuk terus kembali lagi perlahan, itu artinya udah siap digoreng. Sambil kita memanaskan minyak, proses drying tadi ini dibuka aja adonannya. Dan kalau kita angkat juga ringan tentunya ya. Jadi minyak kita panaskan dengan api yang kecil. Kalau udah panas, ini baru bisa kita masukkan. Kurang lebih 80 derajat
Jadi kalau 100 derajat itu kan mendidih gitu ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Kalian bisa lihat saat kita masukkan donatnya itu minyaknya itu nggak menggelegek-gelegek besar gitu ya. Jadi riak-riak kecil aja, tenang tapi panas. Dan kalian bisa lihat dari ukuran donat yang kecil, semakin lama akan semakin mengembang. Jadi proses pemanasan yang sempurna itu akan menjadikan donat ini semakin besar saat di penggorengan. Nih seperti ini ya. Diputar-putar aja agar panasnya merata. Jadi bagian bawahnya juga matang merata. Jadi mengembang secara perlahan dengan minyak yang panasnya cukup. Ini udah waktunya kita balik. Seperti biasa hanya satu kali balikan aja ya. Tuh jadi coklatnya ya sesuai selera aja. Mau lebih coklat lagi juga nggak apa-apa. Kalian bisa lihat white ringnya udah muncul, artinya donatnya itu mengembang dengan baik. Nah, sambil menunggu donatnya matang, Mama ulang lagi kalau untuk penggunaan bread improver atau conditioner itu opsional. Tapi alangkah baiknya jika ada kita gunakan, terutama untuk yang jualan. Keterangannya bisa kalian lihat tadi pada layar ya. Nih, kalian bisa lihat minyaknya tuh tenang ya, nggak ngelug-ngelug besar. Udah waktunya kita angkat. Kalau terlalu panas untuk penggoreng kedua bisa kalian matikan terlebih dahulu. Setelah kalian letakkan lagi donatnya bisa dinyalakan lagi api kompornya. Nah, ini hasilnya sangat mulus karena proses degassing yang sempurna, nggak ada gelembung-gelembung, tidak keriput, dan donatnya bisa melembung. Ini melembungnya, white ringnya juga disesuaikan dengan ukuran donat ya. Bukan berarti white ringnya harus lebih banyak lagi, karena ukurannya kalian bisa tahu tadi dari berat adonan yang sedikit jadi besarnya sedang. Nah, ini untuk hampir adonan yang overproofing ya. Kalau kita tunjuk dengan telunjuk itu jejaknya segera hilang. Itu udah gas-gasnya udah banyak banget di dalam. Kalau overproofing tuh hasilnya nanti akan kempis dan keriput kalau udah dingin. Ini dia ya. Kalian bisa lihat dipencet-pencet, bagian dalamnya itu padat tapi tetap empuk. Bagi kalian yang suka donat yang padat, empuk, nggak terlalu melengket di lidah, kalian harus campurkan tepung protein tingginya dengan sedang. Kalau ingin teksturnya lebih mengembang seperti roti, itu protein tinggi aja. Nah, ini sekarang akan kita baluri dengan bubuk susu dan gula donat. Perbandingannya 1:1 dicampurkan aja. Banyaknya kalau susu bubuk, Mama Ji menggunakan susu bubuk full cream 3 sendok makan dan gula donat 3 sendok makan, dan kita letakkan dalam plastik seperti itu. Kita masukkan donatnya, dicampur-campur, ini akan menempel dengan sempurna. Nah, jadi penggunaan tepung itu sesuai dengan tekstur donat yang nantinya kalian inginkan. Kalau protein sedang aja hasilnya tetap mengembang, cuman sepengetahuan yang udah Mama Ji coba itu teksturnya tuh lebih berat dibanding dengan jika menggunakan tepung protein tinggi saja. Kalau protein tinggi itu kan mengembang jadi lebih ringan. Nah, ini udah kita baluri dengan susu, bubuk, dan gula donat. Ini adalah bomboloni susu yang enak banget. Bisa juga kalian langsung isi juga bagian dalamnya sesuai selera, bisa dengan coklat atau selai strawberry. Oke ya, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga tips-tips yang Mama Ji berikan itu bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.